Akhir November 2025 menjadi masa duka bagi Pulau Sumatera. Serangkaian bencana hidrometeorologi parah, mulai dari banjir bandang, luapan sungai hingga tanah longsor, menerjang berbagai wilayah dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat. Cuaca ekstrim yang diperparah oleh kerentanan ekologis memicu bencana besar di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam beberapa hari, kabar duka ini menjadi headline pemberitaan di berbagai media nasional. Bencana tersebut menimbulkan kerugian material dan korban jiwa dalam skala besar. Berdasarkan data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per 18 Desember 2025, tercatat sedikitnya 1.059 orang meninggal dunia dan 190 orang lainnya dinyatakan hilang. Selain itu, 6.698 orang mengalami luka-luka. Lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak langsung dan sekitar 1 juta orang terpaksa mengungsi, tersebar di 50 kabupaten dan kota di 3 provinsi terdampak. Di tengah situasi ini, solidaritas bangsa Indonesia kembali diuji. Berbagai elemen masyarakat bergerak bahu-membahu menunjukkan kepedulian untuk meringankan beban saudara-saudara di Sumatera. Dari Pulau Jawa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut hadir. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yassin, kepedulian itu diwujudkan dalam langkah nyata sejak hari-hari awal bencana. Pemprov Jawa Tengah langsung menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah di wilayah terdampak, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak, mulai dari bantuan logistik hingga dukungan personel lapangan. Sumatera Barat dipilih sebagai salah satu titik utama penyaluran bantuan karena memungkinkan dijangkau melalui jalur darat. Hal ini mempermudah pengiriman logistik dalam jumlah besar dan juga memastikan bantuan tiba tepat waktu. Pada 1 Desember 2025, Gubernur Ahmad Lutfi secara resmi memberangkatkan bantuan kemanusiaan senilai 1,3 miliar rupiah untuk membantu percepatan penanganan bencana di Sumatera. Puluhan relawan dan armada logistik dilepas menuju lokasi terdampak. Bantuan tersebut terdiri dari logistik sandang, pangan dan obat-obatan senilai 950,3 juta rupiah, bantuan dari Basnas Jawa Tengah sebesar 225 juta rupiah, serta 125 juta rupiah dari Korpri Jawa Tengah. Total bantuan yang dihimpun mencapai 1,3 miliar rupiah berasal dari Pemprov Jawa Tengah, PMI, Rumah Sakit Logorejo, BPR BKK Jateng, Jamkrida, Petro Energi, Tirta Utama, serta sejumlah BUMD lainnya. Selain bantuan material, Pemprov Jawa Tengah juga mengerahkan kekuatan personel dan peralatan. Sebanyak 6 truk, 3 unit double cabin, 1 ambulans, kendaraan dapur umum, alat penjernih air, kendaraan trail, serta berbagai peralatan kesehatan dan logistik pendukung turut dikirimkan. Sebanyak 40 personel gabungan dari BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga diberangkatkan menuju Sumatera Barat. Tim medis diberangkatkan melalui jalur udara, sementara logistik berat dan tim lapangan menempuh perjalanan darat langsung ke lokasi bencana. Jalur udara diprioritaskan untuk pengiriman personel SAR, tenaga medis, dan dokter. Sementara jalur darat dimaksimalkan untuk memastikan seluruh kebutuhan logistik dapat menjangkau wilayah terdampak. Jadi kita Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh OPD-nya kita, BUMD, rumah sakit melakukan perbantuan kemanusiaan di daerah bencana khususnya Sumatera. Bantuan kita bagi 2 trip, yang satu lewat udara dan yang satu lewat darat. Lewat udara kita gunakan untuk kecepatan penanganan, diantaranya adalah petugas SAR, kemudian para medis dan dokter itu sebanyak 40 orang hari ini terbang. Kemudian logistik itu ada 5 truk berikut beberapa double cabin dan ambulan, yang gunanya kita mengangkut bahan-bahan logistik yang sudah kita siapkan, dari mulai celana dalam, seragam anak sekolah, kemudian pampers dan kebutuhan makanan lainnya yang siap saji. Kemudian yang kedua juga peralatan, itu ada kendaraan trail, kemudian ada alat untuk penjernih air, kemudian dapur umum,
itu menggunakan kendaraan-kendaraan yang sudah kita siapkan dengan harapan kendaraan nanti langsung bisa siap pakai kepada masyarakat yang terpencil. Ini adalah kerja-kerja kolaboratif di mana panggilan kemanusiaan bagi Provinsi Jawa Tengah untuk provinsi lain kita dorong agar masyarakat yang terdampak segera recovery. Oke, cukup ya? Oke, matur suwun. Lokasi bencana, tim dari Dinas Sosial mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi. Sementara tim kesehatan dari Dinas Kesehatan menyiapkan pelayanan medis lengkap dengan alat kesehatan dan obat-obatan. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan misi kemanusiaan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap sesama anak bangsa. Ia berharap para relawan dapat menjalankan tugas hingga tuntas dengan dukungan kendaraan operasional yang telah dimodifikasi agar mampu menjangkau wilayah sulit. Kepedulian Pemprov Jawa Tengah tidak berhenti di lokasi bencana. Perhatian juga diberikan kepada mahasiswa rantau asal Sumatera yang tengah menempuh pendidikan di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Pada 8 Desember 2025, Gubernur Ahmad Lutfi bertemu langsung dengan mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Asrama Mahasiswa Aceh, Tembalang, Kota Semarang. Kehadiran Gubernur bukan sekedar untuk memberikan motivasi dan semangat. Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan logistik dan non-logistik bagi mahasiswa yang kampung halamannya terdampak bencana. Pemprov berkomitmen membantu biaya kos mahasiswa selama 3 bulan, membantu biaya kuliah, serta berkoordinasi dengan para rektor agar mahasiswa terdampak mendapatkan kemudahan akademik. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga memfasilitasi komunikasi mahasiswa dengan keluarga di kampung halamannya. Upaya ini penting mengingat masih banyak wilayah terdampak yang mengalami gangguan jaringan komunikasi. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan kepada para mahasiswa bahwa mereka tidak sendirian. Bahkan, ia menyatakan kesediaannya untuk menjadi bapak asuh bagi mahasiswa perantau yang terdampak musibah. Pesan yang disampaikan jelas, agar para mahasiswa tetap tenang, fokus belajar dan tidak terganggu dalam menempuh pendidikan di Jawa Tengah. Langkah ini mendapat apresiasi dari para mahasiswa. Mereka merasa terbantu dengan fasilitas biaya kos, makanan, serta komunikasi dengan pihak kampus. Berdasarkan pendataan, tercatat sekitar 140 mahasiswa asal Aceh, 200 mahasiswa asal Sumatera Barat, dan lebih dari 100 mahasiswa asal Sumatera Utara yang berdomisili di Semarang. Pendataan ini pun terus dikoordinasikan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan terserap dengan baik sesuai kebutuhan masing-masing mahasiswa. Bagi para mahasiswa, kepedulian Pemprov Jawa Tengah menjadi penguat di tengah situasi sulit. Mereka menyebut Jawa Tengah sebagai rumah, dan Gubernur Ahmad Lutfi sebagai sosok ayah yang hadir saat dibutuhkan. Terima kasih kepada Pak Gubernur, yang mana dari Bapak Gubernur sendiri dan juga dari Pemprov Jateng sudah mewadahi kami yang dari daerah terdampak, yaitu mahasiswa, yang mana mahasiswa tersebut juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan juga kondisi keluarga ataupun saudara-saudara yang di rantau. Yang dengan adanya dukungan dari Pak Gubernur dan juga Pemprov Jateng, itu tuh menjadikan semangat dan juga tujuan utama mahasiswa di sini untuk menuntut ilmu itu tidak hilang, dan juga mereka tidak perlu istilah katanya keluarga di sana tidak perlu memikirkan kehidupan untuk anak-anaknya di sini. Di tengah duka akibat bencana, solidaritas menjadi cahaya harapan. Langkah pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun menunjukkan bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas wilayah. Dari Jawa untuk Sumatera, kepedulian itu hadir, menguatkan, dan mengingatkan bahwa bangsa ini selalu bersama dalam suka maupun duka.